Ubur-ubur adalah hewan laut yang tergolong dalam filum Cnidaria dan kelas Scyphozoa. Mereka biasanya ditemukan di lautan di seluruh dunia, dari perairan dangkal hingga laut dalam. Ubur-ubur memiliki tubuh yang transparan dan berbentuk seperti payung dengan tentakel yang panjang dan tipis yang digunakan untuk menangkap makanan dan bertahan hidup. Tentakel ubur-ubur mengandung sel-sel khusus yang disebut nematosista, yang dapat melepaskan racun dan menyebabkan luka atau iritasi pada kulit manusia. Oleh karena itu, beberapa spesies ubur-ubur dianggap berbahaya dan perlu dihindari. Meskipun beberapa spesies ubur-ubur dianggap berbahaya, ada juga spesies yang sangat indah dan menarik untuk diamati. Beberapa spesies ubur-ubur dapat menghasilkan cahaya yang disebut bioluminesensi, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan di laut malam. Karena keindahannya, ubur-ubur sering menjadi objek penelitian dan objek wisatawan. Namun, keberadaan mereka juga dipengaruhi oleh perubahan iklim dan polusi laut, yang dapat berdampak negatif pada populasi ubur-ubur dan ekosistem laut secara keseluruhan. Ubur-ubur adalah hewan laut yang sangat unik dan menarik. Mereka termasuk dalam kelompok hewan yang disebut Cnidaria, yang juga mencakup koral dan anemon laut. Ubur-ubur ditemukan di seluruh dunia dan ada ribuan spesies yang berbeda. Ciri khas utama ubur-ubur adalah bentuknya yang menyerupai payung terbalik. Mereka memiliki tubuh yang transparan, yang memungkinkan Anda melihat organ dalam mereka seperti perut, tentakel, dan mulut. Ubur-ubur biasanya tidak memiliki otak, namun mereka memiliki sistem saraf yang cukup kompleks yang memungkinkan mereka merespons rangsangan dari lingkungan sekitar. Ubur-ubur memiliki tentakel yang panjang dan tipis, yang biasanya ditutupi dengan ribuan sel-sel khusus yang disebut nematosis. Nematosis ini mengandung racun yang dapat digunakan untuk membunuh mangsa atau untuk membela diri dari predator. Ketika ubur-ubur menyentuh sesuatu, nematosis ini melepaskan racun, yang dapat menyebabkan iritasi kulit atau bahkan luka pada manusia. Beberapa spesies ubur-ubur juga sangat berbahaya bagi manusia. Misalnya, ubur-ubur kotak, yang ditemukan di perairan tropis, memiliki racun yang sangat kuat dan dapat menyebabkan kematian jika seseorang terkena sengatan mereka. Namun, tidak semua ubur-ubur berbahaya. Beberapa spesies bahkan digunakan sebagai makanan di beberapa budaya. Misalnya, ubur-ubur mentah sering dihidangkan sebagai hidangan di Jepang. Ubur-ubur juga memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Mereka merupakan predator yang efektif, yang dapat membantu menjaga keseimbangan populasi hewan laut lainnya. Namun, ketika populasi ubur-ubur menjadi terlalu banyak, hal ini dapat menyebabkan masalah ekologis. Beberapa spesies ubur-ubur telah menjadi invasif dan merusak ekosistem di tempat-tempat tertentu. Secara keseluruhan, ubur-ubur adalah hewan laut yang menarik dan memiliki banyak keunikan. Namun, kita harus tetap berhati-hati ketika berada di sekitar mereka dan memperhatikan tanda-tanda bahaya ketika berenang di perairan yang diketahui memiliki populasi ubur-ubur yang banyak. Ubur-ubur memiliki bentuk yang khas dan unik, dan terdiri dari beberapa bagian utama. 1. Payung, bagian atas yang melengkung seperti payung dan berfungsi untuk melindungi tubuh ubur-ubur serta membantu dalam pergerakan dan mengumpulkan makanan. 2. Tali panjang, bagian yang menjuntai di bawah payung, biasanya disebut tentakel. Tentakel terdiri dari ribuan sel urat saraf yang dapat merespons sentuhan dan membantu ubur-ubur menangkap mangsa. 3. Mulut, terletak di bawah payung, di tengah-tengah tentakel. Mulut ubur-ubur tidak memiliki gigi, melainkan memiliki lengan-lengan kecil yang disebut lengan oral, yang membantu dalam proses memakan makanan. 4. Kantong lambung, terletak di bawah mulut dan berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan. 5. Gonad, bagian reproduksi ubur-ubur. 6. Radula, struktur yang terletak di dalam mulut dan berfungsi untuk merobek makanan. 7. Statocis, terletak di pangkal tentakel dan berfungsi untuk membantu ubur-ubur dalam menjaga keseimbangan. 8. Madrepora, struktur keras yang terdapat pada beberapa spesies ubur-ubur dan berfungsi sebagai kerangka tubuh. Ubur-ubur adalah hewan laut yang menakjubkan dengan bentuk tubuh yang unik dan menarik. Terdapat berbagai jenis ubur-ubur di seluruh dunia, dan setiap jenis memiliki ciri khas yang berbeda-beda.
Berikut ini adalah beberapa jenis ubur-ubur yang populer. Ubur-ubur kotak, box jellyfish. Ubur-ubur kotak adalah salah satu jenis ubur-ubur yang paling berbahaya bagi manusia. Mereka memiliki tubuh kotak dengan tentakel panjang yang berisi racun mematikan. Ubur-ubur kotak dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis. Ubur-ubur trompet, Lioness mane jellyfish. Ubur-ubur trompet memiliki tentakel yang panjangnya bisa mencapai beberapa meter. Mereka biasanya ditemukan di perairan dingin seperti di Arktik dan Samudra Atlantik Utara. Ubur-ubur trompet dapat menjadi sangat besar dan memiliki tubuh yang menyerupai payung. Ubur-ubur kupu-kupu, moon jellyfish. Ubur-ubur kupu-kupu memiliki tubuh yang kecil dan transparan dengan 4 lingkaran putih pada tubuh mereka. Mereka biasanya ditemukan di perairan hangat dan dapat tumbuh hingga sekitar 30 cm. Ubur-ubur kupu-kupu adalah salah satu jenis ubur-ubur yang paling umum ditemukan. Ubur-ubur biru, blue jellyfish. Ubur-ubur biru memiliki tubuh yang transparan dengan warna biru terang pada tentakel dan badan. Mereka biasanya ditemukan di perairan hangat di seluruh dunia, dan dapat tumbuh hingga sekitar 30 cm. Ubur-ubur kaca, crystal jellyfish. Ubur-ubur kaca memiliki tubuh yang transparan dan sangat kecil. Mereka biasanya ditemukan di perairan hangat dan memiliki tentakel yang panjang dan halus. Ubur-ubur kaca adalah jenis ubur-ubur yang paling tidak berbahaya bagi manusia. Itulah beberapa jenis ubur-ubur yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua ubur-ubur aman untuk didekati atau dipegang, jadi selalu waspada dan hindari kontak langsung dengan ubur-ubur yang tidak dikenal. Ubur-ubur memiliki siklus hidup yang melibatkan beberapa tahapan reproduksi. Pada tahap awal, ubur-ubur bertelur dan menghasilkan larva berbentuk pipih yang disebut planula. Planula ini kemudian akan menempel pada substrat di dasar laut dan berkembang menjadi polip. Polip akan tumbuh dan berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri. Setiap pecahan polip yang terpisah akan berkembang menjadi medusa yang mandiri. Medusa adalah bentuk ubur-ubur dewasa yang bergerak bebas. Medusa jantan dan betina kemudian melakukan pembuahan, di mana sel telur betina dibuahi oleh sperma jantan. Telur yang dibuahi kemudian berkembang menjadi larva planula, dan siklus reproduksi dimulai kembali. Siklus hidup ini berlangsung terus-menerus dengan peran penting dari polip dalam memproduksi medusa baru. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada spesies ubur-ubur. Ubur-ubur adalah hewan laut yang sangat menarik. Mereka memiliki tubuh yang transparan dan bentuk yang sangat unik. Ubur-ubur dapat ditemukan di seluruh dunia, dari perairan dangkal hingga perairan dalam. Sayangnya, banyak spesies ubur-ubur yang terancam punah karena berbagai faktor seperti perubahan iklim, pencemaran laut, dan penangkapan yang berlebihan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konservasi dan perlindungan untuk menjaga keberlangsungan hidup spesies ubur-ubur. Namun demikian, keindahan dan keunikan ubur-ubur tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat alam dan penggemar hewan laut. Dengan menjaga kebersihan dan keseimbangan ekosistem laut, kita dapat terus menikmati keindahan ubur-ubur dan keberadaan mereka di alam liar.